Saya Rio Alvino, NIM 2110417483. Saya akan menjawab tugas terstruktur UTS mata kuliah operasi. Soal yang pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Untuk soal yang kedua, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Untuk produksi, mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhan konsumen. Untuk pemasaran, mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhan konsumen. Untuk keuangan, manajemen dan fungsi keuangan. Personalia, memajukan atau mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan mengarah pada kepuasan pribadi. Administrasi, manajemen di bidang perkantoran, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kantor sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan karyawan merasa puas. Untuk soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara yang pertama, konsumen eksternal dan internal. Yang kedua, supply eksternal dan internal. Untuk jawaban yang pertama, internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerja sama Anda. Pelanggan internal akan memberikan hasil kerja terbaik kepada proses setelah Anda. Sementara pelanggan eksternal adalah customer yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal customer di luar organisasi. Yang kedua, persediaan atau supply internal bisa berasal dari karyawan yang telah ada yang dapat dipromosikan, ditransfer, atau didemosi untuk mengisi lowongan. Dan sedangkan supply eksternal berasal dari luar atau mereka yang tidak sedang bekerja di organisasi tersebut dan siap direkrut oleh organisasi atau perusahaan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Untuk proses perusahaan manufaktur yaitu yang pertama, dalam hasil produksi berupa barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh calon pembeli. Yang kedua, perusahaan manufaktur memiliki persediaan barang karena dalam produksi perusahaan manufaktur memproduksi barangnya terlebih dahulu baru menjualnya sehingga terdapat adanya persediaan barang di perusahaan manufaktur. Yang ketiga, perusahaan manufaktur bisa memproduksi barang tanpa melihat pesanan pelanggan atau perkiraan pesanan pelanggan. Yang keempat, perusahaan manufaktur harus mempunyai lokasi fisik atau menjual produk atau memproduksi produk yang ia pasarkan. Untuk proses perusahaan jasa, yang pertama, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Ia hanya menyediakan layanan yang digunakan oleh calon pembeli atau pengguna jasa tersebut. Yang kedua, perusahaan jasa tidak menghasilkan produk
yang secara fisik, melainkan konsultasi, pemeliharaan, pelatihan, atau segala hal yang tidak berwujud. Yang ketiga, perusahaan jasa juga menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Yang keempat, perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik. Untuk soal yang kelima, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk tujuan proyek yaitu menyelesaikan tepat waktu, mengelola risiko, mengelola tim, membuat perencanaan yang tepat, dan menjaga anggaran. Untuk contoh proyek yaitu seperti manajemen konstruksi, proyek penelitian, proyek produksi manufaktur, proyek pelayanan manajemen, dan proyek padat modal. Untuk soal yang keenam, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kita tahu bahwa manajemen proyek sendiri bertujuan agar kegiatan yang kita kerjakan berjalan dengan lancar dan normal tanpa kendala sehingga tercapainya keberhasilan proyek. Jika manajemen proyek buruk, tentu akan berdampak pada kualitas, produktivitas, dan biaya. Untuk soal yang ketujuh, jelaskan kurva project life cycle. Kurva project life cycle adalah siklus kehidupan dari sebuah proyek sejak proyek itu ditentukan dan direncanakan hingga proyek memasuki tahap diakhiri dan dievaluasi. Untuk soal yang ke-8, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama, performance atau kinerja. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, kehandalan. Yang keempat, kesesuaian. Kelima, ketahanan. Keenam, serviceability. Yang ketujuh, keindahan. Kedelapan, kesan kualitas. Baik, hanya itu jawaban dari ke-8 soal. Saya ucapkan terima kasih.